Administrasi perkantoran. Yang pertama adalah pengertian administrasi. Administrasi secara luas yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dengan cara efisiensi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian secara sempit, administrasi adalah proses ketatausahaan seperti catat mencatat, surat menyurat, pembukuan, dan pengarsipan. Selanjutnya ada pengertian kantor. Kantor adalah suatu unit lembaga atau organisasi yang terdiri dari tempat, personil, dan operasi ketatausahaan demi menjalankan pimpinan organisasi. Ruang lingkup administrasi perkantoran yaitu rangkaian kegiatan merencanakan, menyusun, mengatur, mengawasi, serta mengarahkan secara tertib suatu pekerjaan perkantoran atau pekerjaan ketatausahaan. Aktivitas kantor. Yang pertama ada perencanaan perkantoran atau office planning. Yang pertama ada gedung, anggaran perkantoran, perlengkapan perabotan dan perlengkapan kantor, serta metode dan standarisasi pekerjaan kantor. Yang kedua ada pengorganisasian perkantoran atau office organizing. Dalam pengorganisasian, bertugas untuk menghubungkan macam-macam fungsi organisasi serta pelaksanaan orang yang melaksanakan fungsi tersebut. Yang ketiga, ada pengarahan perkantoran atau office actuating. Adalah suatu kegiatan yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis, seperti penggunaan teknis yang efektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan motivasi terhadap bawahan, memberikan bantuan kepada karyawan dalam memecahkan masalah, menyatakan visi misi karyawan dan organisasi, serta komunikasi yang efektif dengan karyawan. Yang keempat ada pengawasan perkantoran atau office controlling, seperti kualitas pekerjaan kantor, biaya perkantoran, metode dan standarisasi pekerjaan kantor, pengawasan dokumentasi, dan pelayanan kantor. Selanjutnya, sarana dan fasilitas kerja kantor. Yang pertama ada lokasi. Faktor lokasi yang diperhatikan diantaranya lingkungan tetangga, faktor keamanan, dan lain-lain. Yang kedua ada gedung. Memiliki fasilitas yang memadai, fleksibel, dan keseimbangan biaya keuntungan. Selanjutnya ada peralatan kantor seperti meja, kursi, rak, dan sebagainya. Interior adalah perangkat kantor yang sifatnya menunjang pelaksanaan kerja dalam kantor seperti hiasan, plafon, lampu, dan ventilasi. Dan yang terakhir ada mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor ini menyesuaikan dengan prosedur dan kebutuhan. Manajemen perkantoran adalah sebagai perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian pekerjaan kantor, serta menggerakkan pekerjaan kantor untuk mencapai tujuan. Jenis tata ruang kantor. Yang kesatu ada tata ruang terbuka. Ruang kantor ini merupakan ruangan yang dimana semua kegiatan yang dilakukan karyawan secara bersamaan dapat terlihat karena tidak ada penyekatan atau penghalang. Keuntungannya yaitu memudahkan dalam melakukan pengawasan, pengaturan cahaya, suhu, warna, dan dekorasi. Kerugiannya yaitu kesulitan dalam melakukan pekerjaan yang bersifat rahasia. 2. Ada tata ruang bersekat, di mana ruangan ini saling terpisah antara satu dengan lainnya karena adanya penyekatan atau tembok. Tata ruang seperti ini juga disebut tertutup. Keuntungannya yaitu menjamin konsentrasi kerja, terjaganya pekerjaan yang bersifat rahasia, dan dapat lebih leluasa dalam bekerja. Kerugiannya yaitu sulit melakukan pengawasan karena terhalang penyekatan. Yang ketiga, ada tata ruang panorama. Ruangan ini yaitu ruang kerja yang dihiasi dengan tanaman atau dekorasi yang lainnya. Keuntungannya yaitu membuat karyawan merasa nyaman, memunculkan kreativitas karyawan, dan minimalisir stres. Kerugiannya yaitu biaya cukup tinggi, biaya pemeliharaan tinggi, memerlukan tenaga ahli yang tidak murah. Dan yang terakhir ada tata ruang gabungan, yaitu ruang kerja yang merupakan gabungan dari bentuk ruang kantor kamar, terbuka, dan bertanam atau berdekorasi.
Keunggulannya yaitu dapat menyerap keunggulan lain dari jenis-jenis tata ruang kantor yang lain, tampil terlihat lebih dinamis dan tidak kaku. Kekurangannya yaitu biaya perawatan yang pembangunan kantor lebih mahal dan desain ruang kantor jadi tidak jelas dan kurang tertata. Tujuan pokok menata ruang kantor ialah untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam alur pekerjaan sehingga akan tercipta kenyamanan dan kepuasan dalam melakukan pekerjaan sehingga nantinya akan berdampak pada bertambahnya motivasi karyawan dan bekerja. Dan tujuan akhir dari tata ruang kantor secara keseluruhan adalah untuk memperlancar komunikasi, mempermudah koordinasi dan pengawasan, dan dengan demikian meningkatkan efisiensi kerja pada umumnya. Jika suatu ketika terjadi perubahan yang mengakibatkan pengaruh terjadinya kantor, maka perlu dilakukan peninjauan tata ruang kantor yang ada. Perencanaan sistem perkantoran adalah aktivitas-aktivitas mengenai pekerjaan perkantoran, yaitu apa yang dilaksanakan, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melaksanakannya. Suatu prosedur perkantoran adalah urutan-urutan langkah-langkah di dalam pekerjaan tersebut dilakukan dan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Jadi, dapat disintesakan bahwa prosedur perkantoran adalah serangkaian dari sebuah metode perkantoran yang dilakukan oleh seluruh pihak yang berkait dengan kegiatan perkantoran dan merupakan suatu sistem yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan dan organisasi atau kantor tersebut. Pentingnya prosedur perkantoran dilakukan, yaitu membuat pekerjaan kantor menjadi lebih lancar, misalnya arus pekerjaan yang lebih baik, memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan, mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan, membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian yang berlainan, membantu dalam pelatihan pegawai baru, dan dihubungkan dengan formulir-formulir perkantoran, alat-alat pekerjaan, tata usaha yang penting. Manfaat perencanaan sistem perkantoran menurut Delianggi tahun 2000 yaitu kelancaran pekerjaan perkantoran dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan, pengurangan keterlambatan dan hambatan, kontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan, penghematan tenaga kerja dan biaya tata usaha, koordinasi berbagai seksi dan bagian dalam koordinasi, serta kemudahan dalam melatih para pegawai tata usaha. Organisasi perkantoran. Pengertian organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Struktur organisasi ditentukan dengan memperhatikan beberapa hal yang penting, yakni 1. Spesialisasi, yaitu berbeda jenis pekerjaan, berbeda pula tugas dan tanggung jawabnya. 2. Standarisasi, perlu adanya suatu prosedur yang baku atau teratur untuk aktivitas tertentu. 3. Koordinasi, yaitu perlu ditentukannya mekanisme kerja di antara tiap bagian. Mekanisme pengambilan keputusan, yaitu dengan pemusatan wewenang pada suatu pimpinan pusat atau sentralisasi, atau dengan pembagian wewenang tertentu kepada tiap-tiap bagian, yaitu desentralisasi. Serta unit kerja, yaitu penentuan jumlah orang untuk menangani suatu jenis pekerjaan. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Komunikasi kantor juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan tata hubungan atau komunikasi administrasi dalam bidang usaha pada suatu kantor. Jenis-jenis komunikasi kantor, yang pertama yaitu sistem panggilan petugas. Sistem komunikasi ini dipakai untuk mencari, menemukan, dan memanggil seseorang petugas dalam suatu lingkungan bangunan atau badan usaha yang luas, seperti misalnya manajer produksi di beberapa pabrik atau dokter di rumah sakit. Sarananya meliputi radio, pengeras suara, bunyi bel, atau tanda lampu. Yang kedua, sistem komunikasi tertulis, yaitu meliputi surat yang dikirim melalui pos oleh petugas penghantar sendiri, telegram, dan warka tertulis lainnya.
ketiga ada sistem komunikasi lisan. Ini meliputi telepon untuk hubungan keluar maupun kantor tersendiri, radio atau hanya corong suara. Dan yang terakhir ada sistem mekanis. Ini meliputi pipa udara, telex, televisi, dan lain-lain. Pentingnya komunikasi menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas antara para bawahan dengan atasan atau pimpinan, bawahan dengan bawahan, ataupun atasan dengan atasan. Pegawai dengan kantor atau instansi yang bersangkutan meningkatkan kegairahan bekerja para pegawai, meningkatkan moral dan disiplin yang tinggi para pegawai. Dengan mengadakan komunikasi, semua jajaran pimpinan dapat mengetahui keadaan bidang yang menjadi tugasnya, sehingga akan melangsungkan pengendalian operasional yang efisien. Dan dengan komunikasi, semua pegawai dapat mengetahui kebijaksanaan, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korespondensi adalah perihal surat menyurat yang memiliki hubungan atau kesamaan yang ada pada korespondensi ini dalam bentuk tertulis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak. Fungsi utama surat korespondensi yaitu memiliki hubungan yang erat dengan pihak internal ataupun pihak eksternal dari perusahaan sebagai pemberitahuan. Surat untuk wakil dalam acara tertentu sebagai bukti perjanjian tertulis, surat untuk panduan dalam menjalankan arahan sebagai alat untuk memperingati suatu hal, dan surat untuk dokumen sejarah suatu peringatan atau informasi. Berdasarkan pengirim dan tujuannya, macam-macam surat yaitu surat pribadi, surat dinas, surat niaga, dan surat sosial. Sedangkan berdasarkan wujudnya yaitu surat pedoman, permintaan, panggilan, lamaran pekerjaan, pengantar, atau perjanjian. Dan berdasarkan entitasnya yaitu surat memo, telegram, kartu pos, dan nota. Sekretaris adalah sebuah profesi administrasi yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerjaan kantor yang tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi langsung dari atasannya. Sekretariat adalah kantor di mana sekretaris beserta stafnya melaksanakan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan kantor tersebut, termasuk memelihara warkat-warkat dinas dan bentuk lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang. Contohnya yaitu kantor atau tempat di mana seorang sekretaris melakukan pekerjaannya. Pada dasarnya, setiap sekretaris mempunyai peranan yang sama, yaitu membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretaris tidak hanya berhubungan dengan pimpinan saja, melainkan juga dengan para relasi perusahaan, karyawan, bahkan dengan pekerjaan yang ditekuninya. Sementara sekretariat berarti tempat sekretaris berikut peran stafnya melakukan kegiatan dalam bidang sekretariat atau ketetausahaan yang meliputi segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari penghimpunan atau menerima, mencatat, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahkan keterangan yang diperlukan oleh organisasi.